tanpa kita sadari sebetulnya kita itu sudah masuk di dalam keimanan kepada Yang Maha Kuasa, dan itu adalah kekuatan yang tidak akan tertandingi oleh kekuatan apapun. Kan Mas Bagus sendiri mungkin tidak menyadari itu gitu. Tapi kan Mas Bagus di situ pola pikirnya jenengan, aku yakin aku arep nggawa apa ae arep jimatmu nek perlu sampai 100 sampai 200 jimat ya ndak bakalan mampu ngalahke aku, kan begitu. Menurut orang-orang Mas Bagus gawe ini, Mas Bagus ini. Sedangkan kalau menurut saya selama yang berprasangka buruk kepada saya bisa membuktikan itu, monggo dibuktikan. Tapi saya pastikan saya tidak pakai itu. Wahyu tadi sudah sampaikan tentang jimat itu tadi. Semua itu ada dan tidak ada bergantung kepada kita. Kalau kita yang merasa, penglaris itu ada, lalu kita minta tolong ke siapapun ya, yang menurut kita mungkin mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan tertentu, ya jadi ada, kan begitu. Tetapi ketika kita tidak mempercayai itu, ya jadi tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip, alhamdulillah ya, ini tadi saya bisa bertemu dengan saudara lama saya, Mas Bagus. Sehat Mas Bagus? Alhamdulillah. Pripun? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dulur-dulur, ini tadi ceritanya nggak sengaja. Jadi Mas Wahyu kebetulan ada kepentingan di daerah sekitaran tempat tinggalnya Mas Bagus. Akhirnya saya kontak beliau dan kebetulan ada di rumah, ya udah Mas Wahyu langsung aja silaturahmi ke sini. Karena kalau enggak gitu susah sekali untuk ketemu kita ini ya Mas Bagus ya, gitu ya. Betul. Jenengan yang sibuk ini, kalau saya enggak sebetulnya. Enggak, sama juga Mas, sama-sama. Jadi ceritanya enggak sengaja, dadak, akhirnya bisa silaturahmi, alhamdulillah ya Mas Bagus ya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita enggak pernah ketemu, enggak pernah guyon bareng, biasanya kemana-mana bareng berdua, dan hari ini ketemu dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, keluarga sehat semua ya Mas Bagus ya. Alhamdulillah. Nah, dulur-dulur, kalau dulur-dulur pecinta kuliner, ya, pecinta kuliner, khususnya yang ada tantangannya, ya. Jadi saya kenalkan, Mas Bagus ini adalah ownernya Bakso Bagus, yang sangat terkenal sekali, satu Indonesia, ya, satu-satunya orang yang berani mengadakan challenge makan bakso dengan hadiah terbesar sampai ratusan juta. Ya beliau ini orangnya. Gimana Mas Bagus? Masih dilanjutkan lagi challenge-nya atau mungkin masih ingin mencoba sesuatu yang baru lagi atau bagaimana? Kan waktu berapa kurang lebih ya 1 tahun 2 tahun yang lalu itu namanya Mas Bagus ini boleh dicek nanti ya. Kebetulan beliau juga punya channel YouTube, namanya apa Mas Bagus? Bakso Bagus Official. Bakso Bagus Official, bisa dicek ya. Bahkan di beberapa channel YouTube teman-teman yang lain juga banyak sekali ya yang menayangkan video-video dari challenge yang diadakan oleh Bakso Bagus. Hadiahnya ratusan juta, bahkan mobil, sepeda motor, handphone, uang tunai, luar biasa. Ngeri saya kalau inget dulu itu, ngeri saya. Edan orang ini kok sampai berani sebegitunya sampean mengadakan challenge. Mungkin bisa diceritakan Mas Bagus untuk dibagi kepada dulur-dulur semua tentang perjalanannya jenengan sedikit saja. Kalau diceritakan yang detail banget pasti bisa sampai 1 bulan ini kita nanti ngobrol ini. Mungkin monggo silahkan bisa dibagi pengalamannya. Nun sewu Mas, memang untuk saat ini saya sangat banyak banget kesibukan. Sehingga untuk challenge sendiri saya masih belum bisa buka.
Karena kalau ketika saya buka challenge itu saya itu harus standby di rumah. Sedangkan untuk saat ini, aduh, kesibukannya lumayan. Luar biasa ya. Nggih. Alhamdulillah ya, yang Nggih. jelas alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Nah, sekalian saya kemarin itu kan lihat di YouTube-nya jenengan, gini lur, saya ini nggak tahu sama sekali kalau Mas Wahyu ini praktisi spiritual. Nah itu loh. Betul, saya betul-betul nggak tahu. Saes tuh Mas. Dari pertama kali kita kenal, kita cuma sharing ngobrol biasa, terus ya juga Mas, ngomong nih bisnis lah gitu. Nah ternyata kok di beranda saya ini muncul jenengan dengan praktisi spiritualnya jenengan. Nah, yang mau saya tanyakan ini seputaran challenge Mas. Bisa dibilang curhat, jagong mawon ya. Boleh, monggo. Terkadang itu juga itu nuwun sewu, peserta saya itu ada yang bawa minuman sendiri, ada yang nggak mau salaman dengan saya, ada yang nuwun sewu, guys, bawa apa itulah dengan tujuan mungkin untuk memenangkan hadiah saya. Tapi semua itu saya serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah saya juga masih yang menang. Nah, yang perlu saya tanyakan ini Mas, apakah itu memang ada sih hal-hal semacam itu Mas? Soalnya ada Mas, memang terkadang itu bawa cairan, entah itu apa dicampur dengan baksonya, ataukah bawa minuman khusus, atau bawa jimat-jimat tertentu mungkin ya. Betul. Kalau mengingat challenge itu ya seru, ya grogi, ya piye, campur aduk. Campur aduk ya, karena waduh, jangan-jangan saya yang kalah hari ini. Pripun. Ya, inilah ya pentingnya kita paham ya dulur-dulur ya. Jadi memang tujuannya Mas Wahyu itu memang ingin mengedukasi ya dengan adanya channel Sinau Urip ini untuk kita sama-sama belajar agar kita betul-betul bisa memahami tentang sesuatu hal sehingga kita ini tidak sampai terjerumus, tidak sampai salah langkah, tidak sampai mohon maaf kita mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, seperti yang ditanyakan oleh sedulur kita Mas Bagus, nggih, ketika posisinya lagi lomba, nggih, lagi challenge, peserta yang luar biasa banyak dari seluruh Indonesia ya Mas Bagus ya. Dari seluruh Indonesia yang datang. Ada yang bawa jimat, ada yang bawa ya macam-macam lah, intinya tujuannya untuk memenangkan ya, untuk memenangkan maksudnya. Kira-kira ya, seperti itu. Nah, sebetulnya begini Mas Bagus. Jadi kalau kita bicara tentang hal gaib, itu sudah nggak bisa lagi kita pungkiri. Mau percaya mau tidak. Karena memang dengan adanya fakta itu karena adanya hal yang gaib. Jadi fakta dan gaib ini satu paket yang sudah tidak bisa dilepaskan. Jadi kita ya, kalau kita percaya terhadap hal yang fakta, kita tidak bisa pungkiri kita juga percaya terhadap hal yang gaib. Satu contoh, hidup kita ini aja 50% itu bersifat fakta, dan yang 50% bersifat gaib. Boleh ya Mas Wahyu sedikit ceritakan nggih, mohon maaf ya. Karena memang Mas Bagus ini tidak pernah tahu kalau Mas Wahyu ya sedikit lah, intinya sedikit mungkin bisa mengajak untuk belajar bareng. Nah, 50% fakta, 50% gaib. Kalau Mas Wahyu kasih contoh begini. Mas Bagus kalau saya sentuh tangannya begini terasa enggak? Ya, terasa. Terasa nggih. Betul. Karena yang saya sentuh adalah fisiknya Mas Bagus. Bersifat fakta dan tangan saya ini juga bersifat fakta. Kan kelihatan bahkan bisa disentuh. Tetapi saya bisa
menyentuh atau menyakiti Mas Bagus tanpa saya menyentuh secara fisik. Oh, iya. Jangan dibayangkan ini santet atau apa, bukan ya. Agrogi Mas aku nengok. Contoh saja, contoh saja. Kalau saya mau nyakiti Mas Bagus secara fisik, saya cubit atau saya pukul begini. Betul. Secara fisik, ya, secara fakta. Kalau secara goibnya bagaimana? Saya kasih contoh. Saya sekarang ini dengan Mas Bagus, terus Mas Bagus saya pandang sini saja. Yang sangat tidak mengenakkan sekali. Gimana perasaannya? Sakit enggak kira-kira? Sakit ya Mas Bagus ya. Padahal saya tidak menyentuh jenengan. Betul. Hanya dari cara saya memandang jenengan saja saya sudah bisa menyakiti jenengan. Nah, sebetulnya yang sakit yang mana kalau Mas Wahyu boleh tanya? Mungkin. Padahal Mas Wahyu tidak nyentuh, tidak nyubit, tidak mukul. Tapi kenapa Mas Bagus bisa merasakan bahwa Mas Bagus seolah-olah disakiti oleh Mas Wahyu hanya dari Mas Wahyu memandang jenengan dengan cara yang mungkin tidak enak menurut saya. Nggih. Mungkin perasaan barangkali Mas. Perasaan. Nggih. Nah, tempatnya di mana itu? Perasaan itu kalau menurut saya piye ya? Piye lur iki lek jawab perasaan ndi lur iki. Aku nganti durung tahu lur. Ya, jadi itulah Iya, ya. Mas. Karena apa? Karena hidup kita itu memang yang separuh goib, yang separuh fakta. Dari mana bisa tahu? Jasmani kita ini, tangan, kepala, semua ini, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kita ini bersifat nyata atau bersifat fakta. Raga kita, jasmani kita ini. Makanya dengan sentuhan, dengan diraba, dengan dilihat ini kita bisa mengakui bahwa ini betul-betul fakta dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi ada yang separuh persen dari kehidupan kita yang bersifat goib. Apa itu? Nafas kehidupan kita ini. Atau kalau bahasanya dulur-dulur itu roh daripada yang maha kuasa. Yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara tentang roh yang ada di dalam hidup kita ini, di mana sih letaknya? Bahkan seorang profesor, doktor pun tidak akan berani mengatakan, mohon maaf, ya dulur-dulur. Oh, bertempatnya di dalam jantung, tidak ketemu. Bertempatnya di dalam hati, bertempatnya di kepala, tidak ketemu. Karena bersifat goib. Arepe diarani ora enek, kenyataannya yang bisa menghidupkan jasmani kita ya, roh daripada kehidupan kita. Tapi kalau ditanya di mana sih tempatnya roh, tidak ada yang bisa menjelaskan. Iya. Di dalam tubuh itu yang mana? Tangan ini anggota tubuh, telinga anggota tubuh, kaki anggota tubuh, kepala juga anggota tubuh. Jadi di tubuh yang bagian mana sebetulnya? Karena bersifat goib. Nah maka dari itulah, kalau panjenengan tanya, kita jangan bahas yang itu nanti terlalu jauh ya, beda pembahasan. Pusing kalau mbak ini Sambil ngerokok saja. Ilmu sing aku durung tahu roh lur. Nggih. Jadi selama ini itu nun saya Mas Wahyu, saya itu taunya cuman bekerja, menafkahi anak istri. Dah, itu aja. Untuk yang hal-hal seperti ini saya betul-betul kurang tahu. Itu yang benar, ya. Memang ya kita harus menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab, khususnya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, baik anak, istri, orang tua, baru orang di sekitar kita. Itu yang benar, ya. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Bagus tadi ya dulur-dulur ya, tentang bagaimana dengan jimat, bagaimana dengan istilahnya barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan goib lah istilahnya. Nah, sebetulnya itu semua ya bisa dikatakan ada, bisa juga dikatakan tidak ada. Tergantung. Tergantung siapa? Tergantung yang menjalankan, tergantung yang ngelakoni istilahnya. Nah, seperti contoh, kalau peserta yang ikut challenge, ya dulu-dulu yang datang ke sini, bawa minum sendiri, ada syariat sendiri, misalkan nyalami jenengan aja ndak mau, mungkin bawa jimat dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya kenapa mereka-mereka yang datang ke sini dengan membawa hal-hal itu tadi kok ndak bisa menang? Kok ndak bisa mengalahkan Mas Bagus?
Karena di sini keyakinan daripada Mas Bagus jauh lebih kuat daripada apa yang diyakini oleh mereka. Jadi kalau kita bicara tentang sumber kekuatan, termasuk hal gaib itu tadi, itu sumbernya ada di dalam keyakinan yang dimasukkan di dalam keimanan. Kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Lah kalau mereka-mereka ini tadi kebetulan yang bawa jimat, bawa wis macam-macam itu tadi tidak diimankan kepada Gusti Allah mungkin. Atau mungkin mereka secara keyakinan kurang yakin atau ragu. Nah, sedangkan Mas Bagus sendiri sebagai tuan rumah merasa percaya diri, hakul yakin dan iman kepada Gusti Allah. Bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan jenengan. Karena jenengan bersandar kepada Gusti Allah. Itu tanpa kita sadari sebetulnya. Kita itu sudah masuk di dalam keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu adalah kekuatan yang tidak akan tertandingi oleh kekuatan apapun. Nah, jadi kan Mas Bagus sendiri mungkin tidak menyadari itu. Gitu. Tapi kan Mas Bagus di situ pola pikirnya jenengan, aku yakin aku arep nggawa apa ae arep jimatmu nek perlu sampai 100 sampai 200 jimat ya ndak bakalan mampu ngalahke aku, kan begitu. Nah, itu adalah keyakinan yang tanpa jenengan sadari itu sudah mematahkan keyakinan-keyakinan mereka yang kalau bicara prosentasenya lah mereka-mereka yang datang itu tadi bawa jimat keyakinannya mau 50%. Lah jenengan 150%. Nah, gitu loh, gitu. Saya yakin pasti jenengan sangat yakin, sangat percaya diri bahwa tidak akan ada yang mampu mengalahkan jenengan. Jadi kalau kita bicara kekuatan gaib yang sesungguhnya tergantung daripada keimanannya. Makanya kalau kita sudah hakul yakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ada keraguan. Nek Mas Bagus yakin ke Mas Wahyu, ragu wajar boleh. Tapi nek jenengan iki pun yakine kepada Gusti Allah, jenengan ragu, kira-kira bener apa ndak? Mosok nang Gusti Allah ragu. Nah, bisa dipahami nggih Mas Bagus ya. Mungkin untuk dulur-dulur juga demikian sama. Nggih, jadi gaib itu ada. Karena yang fakta ada, yang gaib ya ada. Tetapi gaib itu kalau kita mau istilah orang Jawa itu nggulo wentah sing temenanan, mempelajarinya dengan benar, kekuatan gaib itu ada di dalam energinya Gusti Allah. Melalui apa kita masuk ke sana? Ya melalui keimanan. Tidak ada yang lain. Kekuatan iman itu kekuatan paling besar di dalam pribadinya manusia. Gitu, Mas Bagus. Sampai lali lur, nun sewu nggih. Monggo. Sampai lali kalimat rokok karena memang ini betul-betul sesuatu hal yang jarang nggih. Kulo jarang Mas mendengarkan sampean seperti ini. Biasanya kan wis yang kita bicarakan biasanya bicara tentang undi-undi, jemblem nggih, tentang bakso nggih Mas Bagus nggih. Nggih. Kula teh rada tenang masih tak. Saya minum nggih Mas Bagus. Nggih, karena temanya kan tema nyantai Mas nggih. Satu lagi Mas. Mungkin ini mewakili saya pribadi dan teman-teman di rumah nggih. Saya ini kan seorang pembisnis Mas. Saya yakin juga teman-teman di rumah juga ada yang seprofesi dengan saya, pembisnis, pedagang, mungkin seperti itulah. Berkaitan dengan jimat. Nah, menurut jenengan, kata-kata penglarisan itu bukan rahasia lagi. Gitu, tapi itu sudah umum saya dengarkan. Dan tidak kalau menurut orang-orang Mas Bagus gawe ini, Mas Bagus ini. Sedangkan kalau menurut saya selama yang berprasangka buruk kepada saya bisa membuktikan itu, monggo dibuktikan. Tapi saya pastikan saya tidak pakai itu, gitu loh. Nah, yang ingin saya tahu Mas,
Penglarisan itu gimana sih Mas? Penasaran gue nih dia nih. Penasaran lo sama nih tak takut nih gitu. Nah, saya tanyakan ke Mas Wahyu penglarisan itu apa sih? Karena saya bukan kapasitasnya saya. Iya, pripun. Ya sebetulnya saya ini juga sama dengan Mas Bagus, yang mana kebetulan saya juga sama dengan dulur-dulur yang lain. Kita ini sama-sama belajar sajalah intinya, nggih. Tetapi Mas Wahyu juga sedikit mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman ya tentang spiritual, tentang supranatural. Ya kalau panjenengan menanyakan tentang penglaris, karena pernah mendengar bahkan tuduhan-tuduhan atau fitnah mungkin yang ditujukan ke panjenengan, karena kebetulan Mas Bagus ini kan seorang pengusaha ya, jadi ya macam-macam orang itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Nah, mungkin untuk dulur-dulur juga demikian, yang panjenengan juga seorang pengusaha, berbisnis, berdagang dan lain sebagainya. Ada orang suka, tidak suka, itu adalah hal yang wajar. Itu juga sudah satu paket, tidak bisa lepas, itu sudah kodrat. Nek enek wong sing seneng karo awake dhewe, ya pasti gandengannya ono sing ora seneng, kan begitu nggih. Nah, lalu kita bicara tentang tuduhan-tuduhan itu. Ya biarkan wong nuduh. Yang penting kan kita yang menjalani, memang kita ndak pakai yang begitu-begituan. Nah, akan tetapi kalau ini ditanyakan ke Mas Wahyu, penglaris itu beneran ada apa ndak sih Mas Wahyu? Nah, balik lagi. Mas Wahyu tadi sudah sampaikan tentang jimat itu tadi. Semua itu ada dan tidak ada bergantung kepada kita. Kalau kita yang merasa, penglaris itu ada, lalu kita minta tolong ke siapapun ya, yang menurut kita mungkin mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan tertentu, ya jadi ada, kan begitu. Tetapi ketika kita tidak mempercayai itu, ya jadi tidak ada. Akan tetapi memang tidak bisa dipungkiri, hal gaib itu ada. Kalau kita bicara penglaris itu adalah sebuah media Mas Bagus. Media saja. Media untuk apa? Media untuk membantu, mempermudah apa yang kita jalankan. Kalau usaha, membantu mempermudah agar usahanya jalan, usahanya lancar, usahanya laris, kan begitu. Nah, akan tetapi mohon maaf sekali lagi, tanpa saya menyinggung kepada dulur-dulur yang lain, yang mungkin sudah melakukan penglaris itu, mungkin minta tolong baik kepada sesepuh, kepada ulama ya, kepada kiai, kepada ustadz, kepada dukun, kepada pendeta, mungkin kepada siapapun, mohon maaf ya, yang dirasa mungkin mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu ya. Nah, apakah itu salah? Sebetulnya sejauh orang-orang yang kita mintai tolong ini tadi mendasarkan apa yang beliau mampu, apa yang beliau miliki, kekuatannya ini tadi didasarkan kepada keimanan kepada Gusti Allah, ya tidak ada masalah. Asalkan tidak didasarkan kepada imannya nang setan, atau mungkin kepada benda-benda tertentu. Misal, mohon maaf, misalkan ke yang sering kita dengar, ke Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya, atau pakai penglaris tanah, kuburan dan macam-macam lah istilahnya. Nah, sejauh tidak seperti itu, memang atas dasar iman kepada Gusti Allah, kita minta bantuan doa kepada para sesepuh, minta bantuan doa kepada para kiai, para ustadz, para pendeta, para pemuka agama, tidak jadi masalah. Kan kita ini kadang belajar itu tidak langsung tiba-tiba kita belajar itu bisa sendiri. Kadang kita harus melalui guru, kita harus melalui sosok yang kita anggap memang sebagai panutan kita. Jadi tidak ada masalah. Nah, akan tetapi Mas Bagus, ada hal yang jauh lebih mendasar sekali yang harus kita pahami. Kalau kita sebetulnya tidak hanya untuk
pengusaha ya dulur-dulur ya. Tidak hanya untuk berdagang, tidak hanya untuk berbisnis, tetapi lebih ke untuk menjalani semua kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi. Alangkah baiknya kalau kita mampu masuk di dalam kehidupan yang pribadi. Di dalam diri kita. Apa itu? Yang sering Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur tentang dua unsur yang ada di dalam kehidupan manusia. Satu, unsur yang bersifat fakta, dan yang satu unsur yang bersifat gaib. Yang fakta ini yang mana? Yang fakta ini semua sudah terpusat ada di dalam pola pikir. Atau sama Yang Maha Kuasa kita sudah dikasih alat yang disebut otak. Ini urusannya murni untuk ngurusi urusan yang fakta. Bersifat duniawi atau bersifat manusiawi. Jadi istilahnya kalau panjenengan punya usaha ya, panjenengan punya bisnis, dagang ini dagang itu, punya masalah ini, punya masalah itu, cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan akal daripada otak kita. Jadi pertimbangannya ada di sini. Oh, nek kepingin dagangannya laris, kepingin usahanya lancar, ya harus menggunakan akal sehatnya ini tadi. Misal, oh wis bener atau belum usahanya, wis maksimal atau belum menjalankan bisnisnya, wis ditata dengan bener atau belum manajemennya, marketingnya, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita bicara tentang hal yang fakta. Lah, lalu hal yang gaib yang bagaimana Mas Wahyu? Hal yang gaib yang Mas Wahyu sebut tadi unsur ilahi. Masuk di dalam keimananmu kepada Gusti Allah. Jadi kalau sudah dirancang di dalam otak, usahaku tak toto begini, bla 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 bla. Tak kerjakan begini dengan benar, dengan tekun, dengan baik. Semuanya sudah ditata dengan baik dan kita yakin. Lalu kita masuk ke dalam unsur ilahi. Kita imani di sana atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, jangan ada keraguan lagi. Pasti semuanya akan diberikan kelancaran. Nah, inilah yang sering terjadi Mas Bagus. Istilahnya begini, kita bisa menirukan usaha orang lain, tapi kita nggak bisa menirukan rezekinya. Nggak semuanya bisa berhasil, karena banyak sekali faktor. Tetapi kalau dirangkum sama Mas Wahyu, faktor yang paling inti, ya dua unsur ini tadi harus dipahami. Nah, Mas Bagus bisa memahami mungkin apa yang Mas Wahyu sampaikan. Jadi intinya begini, sederhananya itu begini dulur-dulur. Yang bersifat fakta ditoto nganggo akal budini, nganggo akal sehati. Dan yang bersifat gaib, kita masuk di dalam keimanan kepada Gusti Allah. Jadi kalau bahasanya Mas Wahyu, silahkan panjenengan berikhtiar secara manusiawi, dengan baik, dengan benar, dengan tekun, dengan teliti. Selanjutnya panjenengan ikhtiar secara ilahi dengan cara ibadah, dengan cara sholat sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tapi jangan lupa, jangan hanya syariatnya saja yang dijalankan. Masuk di dalam hakikatnya. Masuk di dalam keimanannya kepada Gusti Allah. Pasti semuanya akan diberikan kemudahan. Itu kalau menurut Mas Wahyu. Nah, kalau seperti ini Mas, gimana ya? Kalau seumpama nih, saya datang ke Ustadz, Pak Kiai nuwun sewu, Pak Kiai, Pak Ustadz, mohon bantuan doanya supaya usaha saya lancar. Itu enggak apa-apa? Boleh. Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Nah, kita memohon bantuan doa kepada siapapun, boleh-boleh saja. Tetapi alangkah jauh lebih bagus kalau panjenengan mampu masuk di dalam pribadinya jenengan sendiri. Bahasanya Mas Wahyu, Gusti Allah itu ada di dalam pribadi kita. Nalek jenengan wis duwe Gusti Allah. Kenapa jenengan harus minta bantuan kepada Mas Wahyu untuk menyampaikan itu kepada Gusti Allah?
bukankah jenengan sendiri mampu masuk di sana? Makanya ini sangat penting. Pertanyaannya jenengan bagus sekali. Oh, kalau ada yang tanya, Mas Wahyu, bukankah kita minta doa dari sesepuh, dari para ustadz, dari guru kita istilahnya. Itu juga baik, juga bagus. Bagus, baik, benar. Tetapi jauh lebih bagus, jauh lebih baik, mohon maaf. Apa bedanya kita datang ke ustadz, ke poro kiai, ke pendeta, ke pemuka agama, mohon maaf, mungkin ke dukun, dengan kita minta doa kepada orang tua kita. Karena buat Mas Wahyu, Gusti Allah sing katon, sing nyoto ya kedua orang tua kita. Nah, kalau kita mau masuk betul-betul kita minta doa kepada Yang Maha Kuasa, masuklah di dalam keimananmu. Ada di mana? Di pribadi. Nek bahasanya orang-orang, ono nek jerone ati. Nah, jadi tidak ada salah, Mas Bagus. Bagus, baik, benar. Daripada berdoa, oh di tengah hutan maksudnya ditujukan kepada pohon yang besar, ditujukan kepada hal-hal goib yang lain, ini justru malah salah kaprah nanti. Ya aku malah jujur loh. Aku jujur gini, Mas. Dulu sebelum bakso, sebelum saya buka sendiri tuh. Jadi sebelum saya buka bakso sendiri itu saya kan ikut orang, Mas. Nggih. Nah, ikut orang itu setoran saya nuwun sewu sedikit. Habis itu ngobrol-ngobrol dengan teman, jaluk dungono lho. Kok hasil lancar. Nah, waktu itu Mas, saya itu pergi ke Ustadz yang dibilang teman tuh kan. Nah, Ustadz, jadi saya bilangnya gini, Mas, Ustadz, saya kan dagang bakso, saya kan jualan bakso, mohon bantuan doanya biar bakso saya lancar. Gitu toh. Habis itu saya dikasih wirid. Nah, kalau nggak salah waktu itu dikasih wirid sama kertas. Nah, bisa dibilang itu yang saya kita bicarakan di awal tadi, gitu. Apakah itu yang dinamakan jimat? Gitu. Itu hukumnya pripun? Kalau menurutin jenengan ini, begini, tak wakili lur sampean semua iki. Kayaknya sampean iki sama mbek aku iki. Kebetulan kalau panjenengan tanya hukum secara agama, Mas Wahyu bukan ahli agama. Jadi Mas Wahyu mungkin menjelaskan berdasarkan pemahamannya Mas Wahyu. Kalau kita bicara jimat, yaitu tadi sebetulnya semua sama. Itu kan hanya media. Ya, jadi mau dari dukun, mau dari ustadz, mau dari kiai, semua sama. Itu media. Makanya panjenengan dikasih amalan tertentu, dikasih wirid tertentu, atau mungkin bahkan ada juga dulur-dulur yang melakukan tirakat, berpuasa dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah media. Sekarang begini, apa guna kalau kita hanya mengikuti tata cara atau syariatnya saja, tapi kita nggak paham hakikatnya? Mohon maaf. Yang ada di situ hanyalah sebuah energi sugesti. Istilahnya energi keyakinan yang diberikan oleh seseorang kepada jenengan. Misalkan, Mas Bagus, jenengan baca amalan ini, jenengan lakukan wirid ini. Dan di situ panjenengan mempercayainya, jenengan meyakininya. Lah sebetulnya yang membuat doanya itu tadi terkabul ya panjenengan sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar kepercayaan dan keyakinannya jenengan sendiri gitu loh Mas Bagus. Makanya hal gaib itu saya sampaikan tadi. Bisa ada juga bisa tidak ada. Tergantung kita. Misal panjenengan datang ke saya, Mas Wahyu saya minta doanya, saya minta tolong dikasih air yang sudah dibacakan doa oleh Mas Wahyu untuk saya siramkan di tempat usaha saya misalkan supaya laris. Setelah saya bawa panjenengan air, terus panjenengan nyampe di rumah, jenengan ragu dengan air yang Mas Wahyu kasih. Mosok iya mong banyu putih ngene iso laris. Alah iso ora apa-apa wis timbangane ora, bek-bek iso laris. Di sini kan sudah ada keraguan. Maka di situ
Tidak akan ada gunanya ini. Akan tetapi ketika jenengan tak kasih Mas Bagus ini, kalau disiram nanti pasti langsung rame warungnya Mas Bagus. Jenengan yakin banget, bah wis bayangke rame nih iki kok wis lek ngene carane iso ndang balik modal iki. Bahkan untungnya gede. Wah, bismillah jenengan siramkan di tempat usaha. Karena jenengan yakin, ya kejadian. Jadi sebetulnya yang membuat semua itu terjadi dan tidak terjadi adalah keyakinan panjenengan sendiri. Makanya tadi Mas Wahyu sebutkan, ada dua tadi. Ikhtiar secara manusiawi dan ikhtiar secara ilahi. Butuhe mung yakin tok nang Gusti Allah, selesai semua. Tapi jangan salah, semua berproses. Tidak ubahnya kita nanam pohon atau nanam tanaman. Masa iya habis ditanam sekarang terus tiba-tiba langsung tumbuh besar? Rantingnya banyak, daunnya banyak, buahnya banyak, ya ndak ketemu toh. Makanya boleh kita berdoa, boleh kita memohon di dalam doa dengan yakin, tetapi kalau yang kita minta itu yang bersifat fakta, ya semua berproses. Contoh, panjenengan minta rezeki banyak, minta uang yang banyak, tapi panjenengan nganggur di rumah tok, ndak mau berikhtiar secara manusiawi. Kira-kira apa ada malaikat datang ngantarkan uang? Kan enggak ketemu. Ini loh, ini kan udah rezeki toh. Mas Wahyu sama Mas Bagus dikasih air putih. Tapi kalau Mas Wahyu hanya yakin bahwa air putih ini loh wis dikekne aku, berarti ini wis punyaku. Tapi Mas Wahyu enggak menggunakan otaknya untuk memerintah tangannya mengambil ini, lalu dibuka tutupnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya Mas Wahyu. Bisa masuk sendiri enggak kira-kira air putih ini? Ya. Jadi rezeki dari Yang Maha Kuasa juga sama. Mau jimat, mau penglaris, mau apapun itu, kalau kita nggak menggunakan akal budi, akal pikiran kita untuk mewujudkan rezeki itu, ya nggak ketemu. Mau panjenengan ke 1000 ustadz, mau ke 1000 pendeta, ke 1000 dukun, ya nggak ketemu. Makanya, wayahe ndonga ning sing kuwasa ya ngadep ning sing kuwasa. Wayahe urusane katene njukuk rezeki sing bersifat duit, bersifat fakta, ya monggo dikerjakan, dilakukan secara fakta gitu loh, Kang Mas. Paham nggih? Paham. Ini kan lagi boomingnya Pilpres. Wah, larinya ke politik ini. Kira-kira menurut jenengan siapa ini yang jadi? Ini bukan berdasarkan keberpihakan, ya, mohon maaf, Mas Wahyu bukan politikus, Mas Wahyu bukan siapa-siapa, sama kita ya orang kecil, sama, ndak ada dampak, ndak ada efek sebetulnya siapapun yang akan jadi. Tapi Mas Wahyu melihat ini dari berbagai aspek, khususnya di spiritualnya Mas Wahyu, ya. Nah, di spiritualnya Mas Wahyu membaca karakternya dari unsur kelahirannya, ya, dari wetonnya dan lain-lain. Ada satu calon memang yang potensinya itu luar biasa. Dan insya Allah beliau ini yang akan jadi.